wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Rahmawati, kelas 12 IPS. Di sini saya akan membuat video pembelajaran Sunan Gresik. Peran Sunan Gresik dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12 semester 2. Menu selanjutnya, yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua biografi Sunan Gresik, yang ketiga strategi dakwah melalui perdagangan, yang keempat strategi dakwah melalui pendidikan, yang kelima karya Sunan Gresik, yang keenam peninggalan sejarah Sunan Gresik, yang ketujuh penyebaran agama Sunan Gresik, yang kedelapan makam Sunan Gresik. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis biografi Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. 2. Menganalisis strategi dakwah yang dikembangkan Sunan Gresik. 3. Menganalisis karya Sunan Gresik dan peninggalan Sunan Gresik. Yang keempat, cara penyebaran agama Sunan Gresik dan makam Sunan Gresik. Biografi Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik merupakan salah satu wali songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik adalah guru bagi para wali lainnya dan dianggap sebagai ulama pionir yang menyebarkan Islam di Jawa. Asal-usul Sunan Gresik sendiri masih diperdebatkan. Berbagai sumber menyatakan bahwa beliau dilahirkan di Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah pada awal abad ke-14. Dakwah Wali Songo beranggapan bahwa sang wali berasal dari Arab, kemudian hijrah ke Gujarat, India, lalu berkelana ke Malaka, hingga sampai di Pulau Jawa pada sekitar abad ke-14. Maulana Malik Ibrahim mendapat tugas suci untuk menyiarkan agama Islam ke Asia Tenggara. Beliau berlabuh di desa Leran Gresik. Gresik kala itu merupakan bandar kerajaan Majapahit. Mayoritas masyarakat saat itu juga memeluk agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya, strategi dakwah melalui perdagangan. Mula-mula beliau berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan. Ini dilakukan agar masyarakat tidak kaget dengan ajaran baru yang dibawa. Dukut dalam buku Gris Tempo dulu menulis bahwa kewibawaan dan kecakapan Maulana Malik Ibrahim mengundang simpati dari masyarakat. Bahkan Raja Brawijaya beliau akhirnya diangkat sebagai Syah Bandar atau kepala pelabuhan Raja Brawijaya. Juga mempersilahkan Sunan Gresik untuk menyebarkan Islam. Tidak hanya menjadi pedagang yang andal, Sunan Gresik juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Beliau mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah yang selama ini disisihkan oleh ajaran Hindu. Selanjutnya, strategi dakwah melalui pendidikan. Saat menetap di desa Sawo, Maulana Malik Ibrahim membangun surau yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat, tetapi juga pesantren sederhana untuk mengajarkan agama Islam. Kemudian saat Raja Brawijaya memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik, Maulana Malik Ibrahim lantas mendirikan pesantren. Beliau merupakan ulama pertama yang membangun pesantren sebagai model pendidikan Islam. Mendirikan pesantren seperti pesantren Giri Kedaton mengajarkan ajaran agama Al-Quran dan hadis kepada para santri, mengajarkan nilai-nilai etika, moralitas, dan akhlak yang baik, mempersiapkan para santri untuk menjadi kader penerus dakwahnya. Selanjutnya, karya Sunan Gresik. Karya Sunan Gresik diantaranya adalah mendirikan pesantren dan masjid, memperkenalkan teknik pertanian yang lebih maju, berdakwah dengan metode perdagangan, berdakwah dengan metode pengobatan, menciptakan karya seni seperti tembang suluk dan gundul-gundul pacul. Selanjutnya, peninggalan sejarah Sunan Gresik. Barang historis di makam Sunan Gresik salah satunya adalah Masjid Pesucian yang berada di desa Leran. Ini merupakan masjid yang memiliki desain perpaduan antara Hindu dan Buddha. Karena itulah bentuknya mirip dengan pura dan vihara. Peninggalan lainnya adalah sumur pesucian yang juga berada di kawasan yang sama. Selanjutnya, mempelajari adat istiadat setempat. Sunan Gresik tidak langsung
mengenalkan agama Islam pada masyarakat, tapi justru mempelajari adat istiadat. Ia melakukan adaptasi dan belajar menggunakan bahasa Jawa dan mengenal berbagai adat yang ada di wilayah tersebut. Bahkan Sunan Gresik juga mencari tahu mata pencarian masyarakat sekitar, kebiasaan, dan banyak hal lainnya. Selanjutnya, mengajarkan ilmu pertanian. Sunan Gresik adalah tokoh yang paham atau memiliki ilmu pertanian. Kelebihan ini pun digunakan untuk mendekat dengan masyarakat. Ia mengajarkan masyarakat sekitar cara mengolah tanah yang baik agar hasil panen bisa meningkat. Selanjutnya, membangun masjid dan pesantren. Sunan Gresik mulai membangun pesantren masjid yang jadi pusat belajar agama Islam. Bahkan pesantren yang dibuat Sunan Gresik tercatat sebagai lembaga pendidikan Islam pertama di Pulau Jawa. Selanjutnya, makam Sunan Gresik. Sunan Gresik meninggal pada Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau tepat di tahun 14. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Haul Sunan Gresik yang setiap tahunnya diikuti jamaah lokal maupun luar daerah dari berbagai penjuru. Ia dimakamkan di Jalan Malik Ibrahim di Desa Gapura, Sukolilo. Jaraknya sekitar 2000 meter dari alun-alun Gresik. Makam Sunan Gresik sering diziarahi dan menjadi salah satu destinasi wisata religi di Gresik. Makam yang bangunannya punya ciri khas ini dikelilingi oleh pemakam keluarga dan umum. Termasuk salah satunya adalah makam Bupati Gresik pertama, yaitu Raden Pusponegoro. Selain itu, membangun pesantren sebagai tempat untuk menampung penduduk yang ingin belajar ilmu agama kepadanya. Terima kasih video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.